Karena menurut saya pembiasaan karakter itu penting. Sekarang itu memang penting sih, itu modal banget. Enggak semua sekolah, enggak sebelum tatap muka, tidak semua sekolah membiasakan pembiasaan karakter. Yes, itu penting Akhirnya banget. bangsa kita tidak kurang orang pintar. Iya. Tapi yang kurang adalah orang-orang berkarakter gitu kan. Waduh, senang. Dengan kondisi yang Oke, ketemu lagi bersama dengan saya Rolis Firman dalam program kesayangan kita Art Talk hari ini. Tepuk tangannya dong, yang di studio boleh tepuk tangan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Setiap minggu tentunya bintang tamu kita spesial karena kita membicarakan tentang yang namanya kehidupan. Banyak banget yang kita bisa bicarakan tentang yang namanya kehidupan, tentunya yang akan menginspirasi bagi setiap kita semua di tempat ini ya. Terutama para penonton daripada acara Art Talk tentunya. So jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe aja langsung ya. Oke, ngomongin tentang pandemi. Siapa sih yang bosan sama pandemi? Saya tentunya bosan. Yang di studio bosan nggak? Bintang tamu bosan gak? Bosan. Kedengarannya suaranya ya. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Nah, rahasia. Bosan ya, kenapa sih? Kalau saya sendiri bosan ya males sih. Maksudnya gini. Seringkali kita nih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan. Dan gara-gara pandemi ini harus ketunda, harus cari cara, harus putar otak gimana caranya supaya tetap bisa berjalan. Tentunya juga kita akan mendoakan juga buat teman-teman kita yang mungkin mengalami kesusahan yang terdampak daripada pandemi ini. Jadi kita mendoakan buat setiap saudara-saudara kita yang di luar sana yang mungkin korban PHK ataupun bisnisnya dengan terpaksa harus tutup karena pandemi ini. Kita doakan yang terbaik, semoga semuanya tetap diberikan kemudahan dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial ya kan. Ya tadi juga saya bilang spesial karena di tengah-tengah masa sulit kayak gini masih ada aja orang yang baik. Dan tentunya banyak banget orang yang baik ya. Saya berharap sih ya di masa-masa yang sulit kayak gini setiap kita itu bisa saling bahu-membahu, setiap kita itu bisa saling membantu, setiap kita itu tetap bisa berkreasi, tetap bisa memberikan dampak buat generasi kita, tetap bisa tetap bisa memberikan hal-hal yang baik lah. Jangan sampai karena situasi yang sulit ini itu membuat kita jadi nggak bisa bergerak kemana-mana. Dan salah satunya adalah di tengah-tengah kita sudah ada seseorang yang bergerak dalam bidang akademi. Bayangin di masa pandemi ini kita tahu bidang akademi itu salah satu yang sangat terdampak. Dan di depan saya hari ini sudah ada narasumber yang kece. Langsung aja kita sambut dan berikan aplaus buat Joy Ardian. Betul ya? Ardian ya, Joy Ardian. Kasih tepuk tangan dong buat Miss Joy Ardian. Aduh, halo Joy, gimana apa kabar? Halo, kakak panggil ya? Apa om? Bebas. Ya, baik. Mau panggil om boleh? Karena saya hari ini pakai batik. Pakai batik. Iya, nggak apa-apa, bebas. Senyaman aja. Oke. Baik, puji Tuhan kak. Baik ya. Baik. Gimana keluarga semua baik? Oh sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua ya, puji Tuhan ya. Lagi sibuk apa nih, Miss Joy hari-hari nih? Sibuk ngajar, sibuk ada ya itu tadi di tengah pandemi ini ya kita pasti harus kerja ekstra keras sih sebenarnya. Lebih ekstra keras, lebih kreatif ya. Iya benar. Karena memang kan keadaan ini kan emang nggak mudah ya. Betul. Dan keadaan ini kan sebenarnya kan nggak diinginkan oleh semua orang. Dan tidak diprediksi juga tiba-tiba terjadi kan. Ya. Kayak masa-masa sebelumnya nggak pernah. Udah mau 2 tahun loh. Itu dia, udah ulang tahun setahun kemarin ternyata dia. Dan kalau nggak salah kemarin udah ada lulusan pandemi ya. Tahun kemarin udah ada, tahun ini entah lagi ya. Udah 2 kali. Udah 2 kali gitu ya. Gimana sih kalau misalnya Miss Joy ngalamin pandemi kayak gini di akademi itu sebenarnya gimana sih di dunia pendidikan tuh? Bagaimana sih dampaknya, seperti apa sih? Sebenarnya kan dampaknya itu memang ke semua sektor ya. Tapi kalau ke pendidikan itu sangat terasa karena biasanya yang ngajar itu tatap muka. Ketemu murid itu bisa langsung, murid datang ke sekolah, kita masih kita marahin. Atau mungkin kakak dulu pernah ditarik jambangnya karena rambutnya gondrong gitu kan, itu kan masih langsung ya. Oh enggak, kalau saya dulu bukan. Saya waktu sekolah saya nggak pernah gondrong. Saya gondrongnya setelah lulus. Saya pernah ini celana dipotong sampai pangkal paha sini. Gara-gara celananya ngelewatin dengkul waktu SMP. Itu kan kalau ketemu langsung ya, jadi kita bisa interaksi ya, guru gitu ya. Dan murid, ketemu teman-teman juga. Ada sebuah interaksi ya. Nah karena pandemi ini
itu kan harus terhambat karena peraturannya ya harus social distancing, harus di rumah aja, harus online apa segala tapi biar macam. gimana kan pendidikan kan nggak boleh berhenti ya, karena kan masa iya dengan ada pandemi kita pause sama sekali nggak belajar gitu kan nggak mungkin. Mau nggak mau kita beralih ke online. Tapi perlu dipahami bahwa biar bagaimanapun interaksi tatap muka seperti ini nggak akan pernah bisa digantikan dengan betul banget online. Betul banget, biar bagaimanapun juga. Nah ini benar sih. Ketemu langsung tuh beda ya. Iya. Biar bagaimanapun juga bener, ya. Bener. Saya bersyukur dulu saya itu hidup di zaman saya itu sekolah bisa ketemu sama teman tiap hari. Bener. Kadang-kadang kangen kan sama murid. Bener gak sih? Itu. Kalau ketemu murid di layar kaca tuh kayak gimana? Kayak gitu. Gak bisa ya bareng nggak bisa sentuh mereka gitu kan. Mereka nggak bisa salam, nggak bisa rangkul. Kadang-kadang kan yang seperti itu kan anak-anak itu beberapa butuh loh. Anak-anak itu ada yang orang tuanya terkadang distant berjarak secara fisik. Mereka tuh kalau di sekolah dirangkul atau dielus aja kepalanya. Itu mereka juga mereka dapat encouragement gitu. Betul. Jadi sebenarnya ke sekolah itu mereka nggak cuma harus dididik biar pintar sebenarnya, tapi mereka dibentuk juga jadi seorang manusia tuh yang apa ya, yang mungkin yang better person lah. Iya gitu. betul. Biar bagaimanapun juga yang namanya apa ya, kita ini kan makhluk sosial ya. Manusia itu kan makhluk sosial. Butuh sentuhan, interaksi butuh ketemu, itu kan gak cuma dari layar tatap layar betul. Tapi interaksi itu kayak bisa ketemu salaman, ketemu tos, itu kan bentuk interaksi yang sebenarnya manusia itu butuh gitu. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini kan hal seperti itu harus di-cut dan tiba-tiba gitu kan, nggak pakai permisian. Ntar lagi pandemi ini kita jadi puas-puasin kan. Dan mau nggak mau semuanya harus mulai mengikuti sistem yang baru. Iya gitu. Karena memang kita kan juga kan, makanya itu kita harus mendoakan supaya pandemi ini cepet-cepet beres lah ya. Benar banget. Ya kita berdoa ya, sepakat ya satu Indonesia, kita harus mendoakan Indonesia supaya benar-benar masalah pandemi ini cepet-cepet beres. Semuanya sehat gitu ya. Udah nggak ada lagi yang kangen banget gitu. Berarti ya sama murid-murid ya. Kangen banget parah sih. Hal apa sih yang paling dikangenin? Yang paling dikangenin tuh apa sih biasanya? Kenakalan mereka dikangenin gak sih? Aduh, kenakalan mereka itu kadang-kadang ya anak, kalau saya kan ngajar SD. Iya. Waduh, anak SD lagi. Yang anak-anak, orang-orang mikir kenapa sih mau ngajar SD, anak-anak tuh kan ribet. Padahal menurut saya tuh stage yang mereka paling pure tuh di SD. Iya, betul. Kebetulan saya tuh pengalaman ngajar yang lucu-lucu, yang aneh mungkin orang mikir ya. Itu tuh banyak sebenarnya. Ada yang mungkin ngadepin anak murid marah, atau mungkin ada anak yang apa ya, anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu. Terus kan ada anak yang di rumahnya nggak dapat kasih sayang, diem aja pokoknya menghadapi berbagai macam. Ada yang berulah, ada yang sampai ngamuknya seperti apa gitu. Saya tuh udah pernah ngalamin semua gitu kan. Nah tiba-tiba di-cut kayak gitu, kadang-kadang ya saya nggak tahu, kayaknya perkembangan zaman anak-anak kelas 6 zaman sekarang tuh lebih gaul. Jadi terus mereka kayaknya lebih cepet tumbuh tinggi ya. Terus saya juga udah berhenti tumbuh tingginya. Jadi kadang tingginya sepantaran. Terus mereka ngerangkul, "Miss jadi pacar saya." Terus saya kayak oke, enggak. Tapi kita tapi ada momen-momen seperti itu yang seperti apa ya, kita kadang bisa jadi teman, saya bisa jadi kakak, atau buat yang kelas 1, 2, 3 saya kayak ibu gitu misalnya. Iya, betul banget. Itu pasti dikangenin banget sih. Itu nggak pernah bisa digantikan dengan online. Nggak bisa sih, itu sih nggak bisa digantikan. Mau pakai Zoom, mau pakai teknologi hologram sekalipun, mungkin tiba-tiba ada teknologi hologram saya nongol di rumah mereka gitu kan, tapi kan nggak bisa disentuh gitu ya. Nggak bisa. It's different gitu sih. Itu yang paling gimana gitu ya. Saya nggak tahu kalau guru-guruan, kalau saya sih merasanya begitu ya. Itu sih pasti sih. Saya juga kan pernah ngajar juga gitu kan. Saya kan pernah ngajar. Saya ngajar tuh ngajar musik, saya ngajar drum gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ketemu sama anak-anak itu ya gimana gitu kan. Itu coba ngajar drum online. Iya nggak gimana. Ya bisa sih. Bisa bisa kan. Kesel. Emosi ya. Kalau saya mungkin jatuhnya sih mungkin saya kesel ya, karena memang kan belum lagi delaynya apa segala macam. Udah gitu biar bagaimana kan kondisi internet di Indonesia ini kan masih jauh banget lah dibanding negara-negara yang memang sudah berkembang ya. Jadi kita kalau misalnya nih ngajar pakai Zoom, kita ngomong udah sampai J, anak-anak dengarnya baru sampai C, nanti apa miss, dan itu bikin chaos dan akhirnya pembelajaran jadi nggak optimal. Gitu. Iya, udah gitu kan juga kalau pembelajaran lewat online kan jam pelajaran juga berkurang kan. Banget, berkurang ya kan? parah.
Jam belajar berkurang, tapi kayaknya kalau jam bekerja bertambah. Jam kerja bertambah, jam belajar berkurang. Ya, tapi puji Tuhan lah ya masih punya pekerjaan. Bener banget, karena masih banyak yang akhirnya benar-benar dikurangin sampai cut gitu kan, kasihan lah. Itu kira-kira bagaimana mensiasatinya supaya anak-anak ini untuk tetap bisa mendapatkan kegiatan belajar mengajar yang optimal buat mereka. Kita kan nggak pengen ya generasi ini jadi downgrade. Betul. Walaupun pada kenyataannya nggak bisa kita pungkiri banyak hal gitu ya. Kayak saya menemukan beberapa anak. Saya kan lumayan punya banyak keponakan gitu kan. Okay. Yang saya anggap keponakan gitu kan. Dalam 2 tahun belakang sejak pandemi itu ada di antara mereka itu yang perilakunya tiba-tiba berubah. Berubahnya kalau misalnya mengarah kepada hal yang baik nggak masalah gitu ya. Tapi biar bagaimanapun juga kan sekolah itu menjadi rumah kedua buat mereka di mana mereka dididik gitu kan ya. Dan itu sangat berpengaruh dengan kondisi psikis mereka, tentunya cara mereka bersikap, cara mereka, karena saya percaya di sekolah itu nggak cuma sekedar diajari tentang yang namanya bidang akademi, pendidikan segala macam ya, tapi moral. Benar. Betul pembentukan ya. karakter, perilaku, pembentukan karakter di situ. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak anak-anak yang seperti itu. Saya sendiri menemukan beberapa anak-anak itu, ya beberapa keponakan saya itu, loh kok sekarang perilakunya seperti ini gitu. Nah itu gimana tuh Miss? Untuk mensiasatinya di sekolah untuk supaya tetap optimal gimana? Sebenarnya ya untuk kalau di masa seperti ini itu tuh udah bukan jadi tanggung jawab sekolah aja. Karena kalau selama ini kan anak-anak kalau datang ke sekolah diajarin di sekolah dan orang tua itu kan jarang mau ikut campur. Biar bagaimana orang tua kadang kalau misalnya kita hubungin, wah saya sibuk kerja Miss, saya begini, berarti kita yang harus tanganin anaknya. Malah kadang sebelum pandemi saya terima telepon jam 11 malam, Miss anak saya belum pulang. Right. Loh, banyak loh orang kok nyari saya saya tadi jam 5 udah pulang kerja bagaimanapun juga gitu. jadi wali kan, gitu ya. Tapi kan bagaimanapun kan kita nggak bisa Bu saya mau tidur nggak, kita masih bantu. Right, itu kan masih berat, menurut saya tuh masih lebih berat di sekolah. Tapi di kondisi seperti ini mau nggak mau harus ada peran interaktif dari orang tua. Sebenarnya idealnya idealnya tuh orang tua sangat berperan gitu loh. Memang pada dasarnya harusnya orang tua berperan, tapi kan masih bisa dibelokin gitu waktu itu. Ibaratnya tuh masih bisa kita bantu gitu, maksudnya masih bisa kita guru tuh meskipun tidak optimal tapi masih bisa kita yang cover. Tapi di saat seperti ini harusnya orang tua itu kan sangat berperan, tapi kan kenyataannya tidak. Nah jadi ini buat orang tua khususnya ibu-ibu khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya di masa-masa pandemi yang seperti ini adalah peran orang tua itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak gitu. Sesibuk apapun kita, jadi perhatikan untuk anak-anak itu tetap dapat perhatian yang cukup begitu. Ya. Perhatiannya saat mereka belajar, didampingi. Iya, karena anak-anak itu kalau misalnya belajar sendiri, nanti pasti mereka nggak akan belajar. Ya iya sih, jatuhnya main. Iya, nanti ditanya. TikTokan. Itu kan sekarang udah banyak banget sosial media. Sebenarnya yang parah sebenarnya yang agak parah itu sih pandemi ini memperbesar kecenderungan mereka menjadi ansos. Ya, betul. Tadi kakak bilang kan ponakannya jadi berubah kan. Itu kan sebenarnya perilaku yang menjadi antisosial. Mereka lebih suka bersosial media daripada bersosial kayak ini, interaksi. Betul. Kenapa sih? Karena biar bagaimana bermain di dunia maya memang terkesan lebih mengasyikkan. Karena kita bisa menjadi, we can be everyone, we can be anyone. Dan kita tiba-tiba bisa punya dunia kita sendiri tanpa orang lain mengganggu hidup kita. Itu dia makanya. Tapi kan biar bagaimanapun ya kita makhluk sosial yang butuh orang lain gitu. Kalau di dunia maya minta tolong siapa yang nolongin gitu kan kasarnya. So buat orang tua ya tolong benar-benar perhatikan gitu. Sebenarnya idealnya ya meskipun dengan kondisi pandemi balik lagi kita nggak bisa 100% pun menyalahkan orang tua karena sektor yang terdampak itu tidak cuma pendidikan tapi semua sektor gitu, termasuk betul. kehidupan mereka juga. Jadi ini kalau dilihat ya semua saling berkaitan gitu sih Kak. Ya ini kayak seperti rantai kehidupan aja gitu ya. Bener. Jadi kalau misalnya ininya kena hajar, yang lain juga terkena dampaknya kayak gitu. Ripple effect gitu. Nah kalau misalnya untuk optimal di belajar itu gimana ya? Karena pastinya kan harus ada kiat-kiat khusus dong. Gitu kan. Dan kali ini kan seperti ada yang kita ngobrolin kan yang Miss Joy juga bilang kan bahwa jam belajarnya berkurang. Jam belajar berkurang. Betul ya, jam belajarnya berkurang. Gitu kan kalau misalnya pun ada beberapa sekolah yang boleh tatap muka juga paling kan tatap mukanya seminggu 2 kali. Dan gak seperti jam biasa. Itu kan tidak optimal gitu. Paling lama 2 jam. Nah ini Miss Joy ini punya kiat
apalah yang bisa untuk supaya tetap pendidikan ini berjalan dengan optimal. Biar bagaimana juga setiap orang butuh pendidikan. Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau tips and trick ya, kita tuh kan ada di tahun 2021, di mana kita sudah sangat-sangat amat diperlengkapi dengan ya kecerdasan yang apa sih artificial gitu loh. Contohnya kayak Google. Sebenarnya kalau misalnya orang tua kami, saya tuh nggak ngerti. Pada dasarnya orang tua mungkin bisa nemenin anaknya, yuk lihat di Google yuk sama-sama. Lihat aja webnya, baca aja orang tua, terangin ulang ke anak. Idealnya begitu sebenarnya. Menurut saya tuh kita nggak pernah kesulitan akses untuk ilmu kok. Itu mau belajar apapun sebenarnya hari-hari ini. Butuh penyesuaian ya. Banyak, tinggal adjustment aja. Itu. Tapi kan kenyataannya balik lagi dengan kondisi yang sulit, orang tua tuh kayaknya susah gitu buat duduk nemenin anak karena pikirannya udah cicilan, tunggakan, belum lagi yang kena PHK. Dan hidup mereka tetap berjalan, anak-anaknya harus kasih makan. Jadi kalau misalnya kita tetap kita paksakan yang kayak gitu, ya susah gitu. Sampai akhirnya ini sih bukan tips gitu, tapi satu kali saya tuh kerja di sebuah sekolah. Terus ini bukan tips, ini menarik nih kayaknya kalau bukan tips. Ini bukan tips. Kalau tips tuh menurut saya gini. Kalau tips itu ada di restoran. Oh iya benar. Kalau tips itu yang menurut saya baik lagi ya. Gampang sih Google. Udah kenapa harus bersulit? Ya sisanya tergantung kitanya aja gitu tapi ya. Tapi kan baik lagi kayak tadi saya bilang ya. Ada kondisi faktor eksternal yang seringkali yang membuat orang mempersulit kondisi yang ideal. Itu kan sudah sebuah realita ya. Iya itu realita sih betul. Sampai saya kerja di sebuah sekolah itu yang memang bergeraknya banyak di bidang sosial. Sampai satu kali tuh direktur saya panggil saya. Dia tanya, Joy mau bantu saya nggak gitu. Terus saya tanya, oh bantu apa Pak? Saya bilang, oh ya bantu saya dong kelola. Kita ada program, kita ada proyek, ayo jalanin. Awalnya saya nggak tahu apa-apa, tapi setelah saya cari, saya ngobrol, ternyata ini non profit. Oke, ini seru nih. Non profit. Ya, lagian kerjanya di sekolah yang bergerak di bidang sosial juga sih. Ya, cuma kalau bukan kita siapa lagi? Backline-nya. Ya, sampai akhirnya non profit. Tercetuslah sebuah ide proyek yang bernama Rumah Belajar. Rumah Belajar. Iya. Wow. Boleh minum ya? Boleh. Tapi kalau di sini pro ya, pro apa pro everything. GoPro. Ya terus lanjut. Terus saya tanya, oke, kalau non profit tuh kita bergeraknya bagaimana? Terus kata dia udah tenang aja, jalanin aja. Tapi kenapa sih kita Saya suka tuh jawaban gitu tuh. Iya, begitu bos saya. Bergeraknya gimana? Bos saya begitu. Tenang aja. Jalanin aja. Yang jalanin bingung loh. Tapi akhirnya kita sudah terbiasa karena sudah mengenal. Iya, pokoknya setelah itu kita ngobrol, saya ngobrol dengan beliau, terus kita mulai menjalani. Ternyata beliau tuh udah bicara dengan beberapa orang dan akhirnya kita mulailah si Rumah Belajar ini. Sebenarnya apa sih Rumah Belajar? Kayak yang tadi saya sama kakak udah bahas ya. Kondisi yang kayak gini, anak-anak sudah pasti tidak optimal belajarnya. Itu udah pasti. Saya udah kasih tahu tipsnya, triknya, idealnya, ideally, tapi realita berkata jalannya gak susah. Itu. Ya tadi orang tua dengan tekanan hidup dan semuanya, duduk samping anak yang ada anaknya diketok. Belajar jadi gak suka. Banyak tuh di Instagram kan gitu kan. Oh iya, anaknya yang belajar gitu kan. Sampai nangis-nangis dengan air mata, nangis mama ampun, dan mamanya bikin konten. Iya itu kan dibikin konten kan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan jadi kehutanan. Iya, karena udah di bawah tekanan mamanya kan. Mamanya sampai makan, sebutin yang benar. Gak pernah belajar sama orang tuanya. Dan akhirnya kan ya mereka belajar biar bagaimana manusia itu beda-beda. Ada yang di bawah tekanan bisa belajar, ada yang di bawah tekanan dia semakin tidak mau belajar. Iya betul. Terus apa kabar mereka yang tidak mau belajar di bawah tekanan? Itu kan pertanyaannya. Akhirnya dengan melihat situasi yang memang tidak ideal, menurut saya kalau kita melihat anak-anak dengan kelompok ekonomi menengah ke atas, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, betul. Karena wifi-nya kencang di rumah, handphonenya kualitasnya udah oke. Bisa panggil guru, bimbel. Bisa mamanya bisa bayar privat guru datang gitu kan dengan prokes dan semuanya. Jadi menurut saya bukannya mereka tidak kesulitan, tapi mereka punya berbagai privilege. Iya, punya privilege. Privilege buat akses kemudahan-kemudahan. Kemudahan demi kemudahan. Lalu apa kabar anak-anak yang tinggal di kampung kumuh?
Bagaimana mereka yang gak mampu? Apa kabar mereka yang siangnya mesti parkir biar bisa jajan atau biar bisa makan? Dan mereka tetap dapat pendidikan. Iya. Apakah mereka masih peduli dengan pendidikan? Saya rasa enggak. Anak-anaknya juga belum tentu pengen. Iya. Apakah orang tuanya masih pengen anaknya jadi sarjana? Saya rasa pun orang tuanya gak berani bermimpi. Karena yang dipikir orang tuanya. Oke, ini menarik nih. Yang penting hidup berjalan terus gitu. Oke. Nah ini menarik. Nah pertanyaan saya adalah, kok mau diambil? Apa? Proyeknya? Iya. Apakah karena terpaksa di bawah tekanan atau benar-benar willingly? Sebenarnya enggak. Karena Sebenarnya enggak atau di awal enggak? Oh enggak. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak sampai detik ini. Karena saya tahu dari mana saya diambil. Menurut saya gini, kalau tidak dengan kemudahan yang Tuhan kasih pun saya gak akan ada di sini hari ini gitu kan. Yeah. Dan kebetulan memang kalau saya ngajar, balik lagi sekolah saya sosial. Sosial itu kita kelasnya dibagi-bagi. Saya itu biasa menangani anak-anak yang memang bermasalah dasarnya. Jadi sebelum pandemi, anak-anak yang saya tangani sudah memang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah. Emang anak yang bermasalah. Yang sulit itu kadang bukan anaknya. Kalau orang tuanya juga bermasalah itu lebih sulit lagi. Oh iya. Ini benar sih ya. Kalau misalnya anaknya bisa ditangani bagaimanapun juga kan di sekolah mereka, atau misalnya di sekolah dimanapun juga ya, kayak ini ada rumah belajar gitu kan. Mereka di tempat pendidikan ketemu kita bisa ditangani. Tapi begitu balik lagi ke rumah itu kan realita kehidupan yang mereka jalani setiap hari. Itu dia. Atau misalnya contohnya nih, ada anak murid saya tantrum. Dia punya kelola emosi tuh jelek, tantrum gitu kan. Waktu itu ada acara, terus dia ngamuk. Akhirnya saya harus pisahin dari teman-temannya. Saya sama teman saya. Udah gitu dia lagi ngamuk, saya dicakar, dijambak, ditarik. Nih saya pakai ID card, ditarik ke belakang sampai kecekek. Saya coba. Ada. Wow. Tapi kita nggak boleh sentuh. Iya. Nanti bisa kasusnya melebar. Pernah dengar guru yang di penjara. Makanya nih sekolah yang di mana Miss Joy ini bekerja ini itu luar biasa, bener-bener penuh kasih ya gurunya ya. Bener, lihat aja loh contohnya nih ya kan, dari mimiknya, terus, gesturnya ini kan Miss Joy ini penuh kasih, namanya aja Joy gitu kan, sukacita, happy ya. Iya, terus udah dicakar, saya dicakar, dijambak, udah berdarah merah semua. Saya cuma saya cuma ngindar, tapi saya nggak berani pegang dia pun. Paling parah saya peluk. Itu kalau dia berontak lagi saya lepas. Terus kita video call ke omanya. Anak ini memang orang tuanya nggak ada gitu. Kenapa dia begitu? Dia tidak dapat kasih sayang orang tua. Dia besar dengan omanya. Mamanya ninggalin dia. Jadi saya mengerti kenapa dia marah. Tapi kita video call omanya. Maksudnya gini, biar tahu loh anak ini begini tantrumnya. Ini kelakuannya seperti ini. Solusinya apa? Waktu saya lagi coba struggle pegang tangan dia, biar jangan pukul saya aja. Omanya teriak, "Miss, jangan apa-apain cucu saya ya." Loh, saya berdarah-berdarah loh, Oma. Itu saya udah diapa-apain. Saya bilang, "Iya Oma, iya." Rambut saya ditarik, "Miss, jangan apa-apain cucu saya." Iya, ternyata ada loh, bro. Ada. Gini. Tanpa menyudutkan pihak manapun ya, tapi realitanya ada. Dan saya percaya nggak cuma di sekolah saya kok. Tapi memang ya nggak semua kan dapat chance buat ngobrol di sini. Tapi nih Miss Joy ya, kan ngalamin hal yang seperti itu. Ini di sekolah yang resmi loh ya. Dan ini kan rumah belajar, ini kan non profit seperti ada yang Miss Joy. Udah ngalamin kayak gitu kan. Sebenarnya kan Miss Joy itu kan tahu kalau misalnya saya jalan ini rumah belajar nih yang non profit ini, gue bakal ngalamin hal yang kayak gini lebih banyak nih. Iya benar. Kalau itu satu anak ini bisa berapa anak begitu kelakuannya kan? Itu kenapa sih tetap diambil? Iya, sekarang begini sih. Kalau kita mau egois dan berpikir buat diri kita sendiri, itu bukan hal yang susah sebenarnya. Buat saya, selama saya masih punya pekerjaan, saya masih punya gaji, toh ngajar sekarang online. Ngapain kan tadi saya bilang ngapain saya nambahin jam kerja saya gitu. Tapi apa kabar anak-anak ini? Siapa yang mau memperhatikan siapa yang memperhatikan kondisi mereka? Apa kabar sama generasi kita? Pertanyaannya, apakah banyak orang yang masih peduli generasi? Itu kan sebenarnya hari-hari ini orang cenderung yang penting dirinya selamat. Dan ya kalau bukan kita siapa lagi? Jadi mau nggak mau proyek itu harus dijalanin gitu. Jadi ini sebenarnya ada unsur calling juga ya di dalamnya. Iya sih. Kalau nggak calling ya nggak akan ngalir katanya. Aduh. Nah kalau misalnya boleh tahu, rumah belajar ini namanya apa sih, atau namanya? Nama semua rumah belajar. Pokoknya semuanya namanya rumah belajar. Tapi kan kita nggak cuma punya satu. Punya berapa? Nih catat baik-baik ya, dengar baik-baik. Siapa tahu nih penonton-penonton di tayangan Artok ini ada tetangganya yang anaknya butuh belajar atau kenal siapa, ternyata dekat daerahnya. Mungkin acara ini boleh di-share ke mereka gitu ya. Boleh tahu nggak ada di mana aja? Ada jadi berapa totalnya? Kita tuh total ada sekitar 36
Sekarang iya, kita baru mulai sih tahun ini proyeknya ya. Mulai tahun ini dan sudah 36 titik. Iya. Wow, itu ada di mana aja? Kita ada di 3 provinsi. Ada di 3 provinsi. 3 provinsi ya, Jawa Barat lah ya yang salah satunya. Tentu di Jawa Barat. Terus ada di Sumatera Utara. Ada di Kalimantan Utara juga. Nah, buat teman-teman yang nonton tayangan ini yang ada di Jawa Barat, Sumatera Utara sama Kalimantan Utara. Sama Kalimantan Utara. Di berapa kota, Miss? Ada kira-kira di 5 kota. 5 kota. Apa aja tuh? Di Barus Jahe. Itu di Sumatera Utara, di Karo ya. Terus ada di Kalimantan Utara di Tanah Tidung. Kabupaten Tanah Tidung di Kalimantan Utara. Nanti mungkin boleh nanti kalau misalnya itu di video ditulis kali ya. Iya. Jadi orang-orang tuh bisa dapat informasi lebih. Di Kerawang ada. Di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi juga ada. 36 titik total ya? Iya. Dan semuanya free. Semua free. Bahkan kita kasih gini, kita kasih kayak fasilitas pun free. Dan untuk mata pelajarannya semua mata pelajaran? Enggak sih, kita cari mata pelajaran yang paling mendasar kebutuhan. Karena kan begini, sistem belajarnya kan cuma 2 kali 1 minggu. Oke. Gitu karena kita kalau bikin tiap hari dan mereka mau datang sih nggak apa-apa. Ini ya. Sekali lagi balik lagi kayak tadi kita omongin ya, Miss ya. Karena memang nggak semua anak itu kalau mereka udah biasa ini kan udah biasa main targetnya, di jalan. Marketnya adalah rata-rata orang-orang yang di jalanan kan yang benar-benar nggak mampu kan. Dan mereka udah terbiasa dengan hidup yang keras, mereka udah biasa dengan hidup di jalanan. Nggak semua orang itu pengen belajar. Nggak semua orang suka belajar. Kayaknya mayoritasnya nggak mau belajar. Berarti itu termasuk salah satu kendala dong. Salah satu kendala paling berat adalah ketika guru datang, kita harus ngumpulin anak-anak. Woi, belajar, woi. Kita yang mau ngajar, kita yang mau memberikan sesuatu. Dan kita yang harus memaksa mereka. Iya. Jadi bukan cuma jemput bola ya. Oh, kita jemput satu-satu, kita geret dari pinggir jalan parkir. Ayo, kita belajar. Keren. Waduh. Dan itu ada di 36 titik. Iya, 36 titik sekarang. Total ada berapa, kira-kira ada berapa guru, Miss? Tenaga pengajarnya. Tenaga pengajar itu sekitar 20-30 orang. Tapi berarti kalau sangat kurang ya sebenarnya ya. Sebenarnya iya, makanya kalau yang di daerah kan mereka contohnya kayak di Kalimantan sama di Sumatera itu kita sudah patok memang itu aja yang tenaga pengajar. Tapi kalau untuk yang Bekasi, Kabupaten, Kerawang itu masih bisa kita rolling. Gitu, nah ini jadi buat para penonton daripada Arto, kalau misalnya engkau punya panggilan di bidang yang sama, bantu mengajar tapi non profit ya. Tapi non profit. Iya. Tapi kalau menurut saya ya justru ya biar bagaimanapun juga ya saya ngelihat fenomenal daripada pandemi ini akhirnya banyak kok orang bermunculan orang-orang yang baik kan? Yang akhirnya punya calling dan segala macam gitu kan. Benar. Seperti yang kemarin yang lagi viral ada ikoy-ikoyan gitu kan. Walaupun apa ya menuai pro kontra gitu kan. Tapi tetap gitu kan. Itu kan berbuat baik yang penting intinya kan esensinya. Untuk berbuat baik tuh kita tuh gak mesti nunggu segala sesuatu ideal ya, Miss ya. Gak perlu ikoy-ikoy juga, gak perlu modal berapa ratus juta. Sebenarnya dengan tenaga pun akan dengan sangat waktu, berharga gitu. Ya. Kalau misalnya teman-teman semua yang lagi nonton tayangan ini, yang ternyata kau punya calling yang sama dan apalagi ternyata ini kok kotanya dekat sama kota saya ya. Boleh. Ayo, ini waktunya kita mencerdaskan bangsa bersama-sama. Betul, bareng-bareng. Gitu kan? Karena kalau cuma dari sisi sekolah, percayalah tidak akan pernah bisa optimal. Sangat kurang. Apalagi di masa seperti ini ya. Nah, dan itu kan kendala yang paling utama itu kan adalah mereka ini juga kan basicnya mereka nggak mau belajar. Iya. Kadang kalau kita datang ke satu tempat, kalau saya itu kan saya nggak ngajar di satu tempat, saya tuh setiap minggu biasanya saya keliling, saya cek nih rumah belajar ini gimana, rumah belajar ini gimana, rumah belajar ini gimana, saya tuh keliling dari satu rumah belajar ke rumah belajar lain gitu. Dan di situ tuh saya lihat, oh ada anak yang diajarin tiduran, karena gini, kondisinya situasinya harus kakak pahami, situasinya bukan situasi ideal kelas. Ya, kalau saya sih punya gambaran nih. Iya, jadi bahkan gini, karena kita non profit, mau nggak mau kita bekerja sama dengan RT atau warga setempat. Ada nggak yang tempatnya space-nya bisa kita pakai for free? Dengan kata for free berarti kan mereka sudah pasti tidak mempersiapkan yang paling baik gitu. Kadang ya ini tuh pakai aja tuh itu. Kadang ada yang lahannya tanah, bawahnya padahal tuh buat tanah. Warganya ya. Padahal buat anak-anak sekitar mereka. Ada tuh yang bawahnya tuh tanah. Ternyata yang kayak di film-film itu beneran ada ya. Jadi nggak perlu nonton film, menjadi guru rumah belajar kalau mau lihat. Asik tuh. Daripada nonton film. Jadi itu tuh tanah, jadi kita harus modal karpet. Terus anak-anak datang, Miss kita nggak punya pensil, nggak punya pulpen. Kita lagi yang nyediain. Kita yang sediain. Wow. Kita yang sediain semuanya. Dan udah kita kasih pensil, minggu depannya hilang. Sediain lagi sampai mungkin solusinya ya mau nggak mau kita
abis mereka pakai simpan aja di situ. Simpan di situ. Oke. Wah, berarti ini bukan cuma keluar waktu, ini keluar perasaan. Betul. Keluar uang. Iya, dan gak sedikit. Karena saya tuh kalau ngadain papan tulis, misal waktu itu kita adain papan tulis, beli papan tulis. Dan di 36 titik guys, sekali perlu dicatat. Sekali beli tuh 30, 20 gitu. Terus alat tulis tuh ya berusin-lusin sekali beli. Buku tulisnya sama. Ada guru-guru juga yang mereka kan tidak dibayar ya. Tapi mereka mau kayak Joy, aku kasih ini ya gitu. Atau aku kasih ini, ada sih guru-guru yang tergerak begitu. Ya, gitu. Ya puji Tuhan lah ya. Puji Tuhan banyak banget orang baik. Nah iya. Ini saya mau nanya nih Micoy. Sekarang ini kira-kira total murid yang ada saat ini kira-kira atau yang sudah dilayani sampai saat ini kira-kira ada berapa? Wah itu kan ada 36 rumah belajar ya. Kalau saya tuh total murid taruh aja di satu rumah belajar tuh bisa nampung 20-30 anak. Wow. Dikali aja. Bayangin ya, satu orang aja malas belajar kita tarikin. Ini kalau misalnya di tempat belajar 30 orang. Iya itu. Berarti kalau misalnya lagi datang ke rumah belajar itu ada 1 jam kali buat nari-narikin orang gitu. Makanya saya bikin jam ngajarnya 2 jam. Karena 1 jam pertama cuma membiasakan narik. Ayo Aduh. Tapi kita harusnya bagi hari. Jadi akhirnya solusinya bagi hari dan bagi jam. Kan gak mungkin di rumah satu petak kita kumpulin 30 anak gitu kan. Gerak aja gak bisa. Berarti kalau misalnya itu kira-kira hampir 1000-an anak? Iya kurang lebih. Kalau dicampur semua yang dari kota-kota sekalian. Wow. Gitu. Dan ini mulainya dari kapan? Tahun ini di bulan apa? Tahun ini sekitar bulan apa ya? April atau Mei? April, Mei, Juni, Juli, gitulah. Agustus, Maret lah paling, saya udah lupa soalnya ngurusin udah lama. Ya berarti kurang lebih 5 bulanan dalam setengah tahun. 36 titik rumah belajar dan sampai saat ini dalam 5 bulan sudah bisa menjangkau 1000 anak. Sebenarnya kita mau buka lagi, tapi tenaga pengajar kita kurang. Wow, targetnya 1000. Ya kalau misalnya itu bisa menjawab apa yang kebutuhan saat ini. Tapi buat saya sih keren banget sih. Maksudnya gini, saya kan dengar rumah belajar ini kan juga kan emang udah dengar gitu kan. Dan, jadi udah mulai viral dong. Saya kan udah dengar. Cuma saya nggak tahu kalau saya nggak tahu secara detail lah kalau misalnya ternyata dalam 5 bulan ini, bayangin guys, dengan 36 titik sudah menolong 1000 anak untuk dapat pendidikan yang layak. Ya, at least mereka bisa berhitung, at least mereka bisa itu baca. Itu udah pasti dasar baca tulis hitung tuh udah. Iya, meskipun anak kelas 4 SD harus kita ulang baca tulis hitung karena lupa. Betul, bayangin karena memang banyak sih anak-anak yang di luar sana gitu ya, yang tanpa kita sadari yang statusnya mungkin kelas 2 SD, 3 SD ternyata belum bisa baca, belum bisa tulis. Betul. Dan tentunya ini sangat menolong dan sangat membantu apalagi di tengah pandemi ini. Dan seperti yang tadi kami bicarakan, yang seperti yang saya bilang juga gitu kan, bahwa setiap kita bisa membantu dalam bentuk apapun juga. Nah kalau misalnya teman-teman atau para penonton daripada tayangan Art Talk ini pengen membantu, bisa langsung aja ketik di komen ya. Boleh. Langsung aja ketik di komen. Karena begini Kak, kita itu gak cuma mengajar mereka. Jadi saya itu sampai bos saya minta kita bikin tim kurikulum sendiri. Dan di kurikulum itu gak cuma pendidikan, tapi kita ajarkan kebiasaan, karakter, dan kita ajak makan sehat. Wow, tuh dengerin, 1 bulan 1 kali. baik-baik. 1 bulan 1 kali itu makan sehat ada. Pasti setiap bulan ada makan-makan ya? Ada. Wow. Ada. Ya meskipun makan sehatnya gak yang nasi, sayur, daging gitu. Boleh saya tanya gak dananya dari mana? Saya nggak ngerti. Dari Tuhan lah mungkin bahasanya ya. Makanya mungkin kalau ada yang. Tapi itu a big money kan? Sangat. Makanya mungkin nggak ideal langsung 36 titik gitu. Harus saya manage gitu semuanya. Harus ini dulu. Ini misalnya nih kalau misalnya dari teman-teman yang nonton Art Talk hari ini, kalau misalnya mereka pengen berdonasi kemana? Berdonasi boleh aja hubungin saya dulu aja. Ya, nanti biar kita. Nanti langsung aja di komen ya, langsung aja di komen. Nanti langsung ketik aja di komen kalau misalnya pengen berdonasi gimana. Nanti langsung kita follow up. Ya gitu. Langsung kita hubungkan dengan rumah belajar. Begitu. Wow. Jadi berarti kurikulum juga sendiri bikin. Kurikulum kita bikin sendiri karena begini, kalau pakai kurikulum pemerintah, settingan idealnya kelas. Nggak, kita harus spend 1 jam untuk menarik mereka. Iya. Itu ngerti sih, paham. Gak akan selesai. Yes. Satu bab pun mungkin 1 tema, sekarang pelajaran tematik 1 tema aja kayaknya 1 tahun susah gitu. Mau nggak mau kita harus bikin kurikulum yang lebih packed, lebih simple, compact gitu. Iya. Dan tapi mereka bisa ngerti. Tapi bab iya, langsung gitu. pada poinnya. Mau nggak mau kita harus bikin kurikulumnya tuh tingkat kesulitan diturunkan. Tapi tanpa mengurangi esensinya. Iya.
dioptimalkan esensinya, dan itu adalah pekerjaan yang menurut saya harus minta teman-teman saya sampai begadang-begadang, ayo kita kejar karakter dan pembiasaan karakter setiap bulan. Karena menurut saya pembiasaan karakter itu penting. Sekarang itu memang penting sih, itu modal banget. Enggak semua sekolah, enggak sebelum tatap muka, tidak semua sekolah membiasakan pembiasaan karakter. Akhirnya bangsa kita tidak kurang orang pintar. Tapi yang kurang adalah orang-orang berkarakter. Betul. Gitu kan. Dan ini masalah sih kalau misalnya karakter itu penting banget. Apalagi anak-anak yang di pinggir jalan itu, siapa yang mau perhatikan karakter mereka? Anak-anak umur 10 tahun, 9 tahun udah pasti ngerokoknya. Oh iya, udah jago banget. Yang harus kita salahkan siapa? Iya. Kan kita nggak, kalau menyalahkan ya nggak akan selesai. Capek lah nyalain orang gitu. Kan akhirnya kita coba dari sisi kita, gimana caranya anak-anak ini kita shaping, meskipun tidak optimal karena tidak tiap hari, 1 minggu sekali, itu juga gurunya kita rolling. Ya kita coba aja, kita coba dengan biasakan karakter yang baik. Mereka yang nggak pernah bilang thank you, kayak dikasih itu kan sebuah pembiasaan yang dasar ya. Mereka nggak bisa berterima kasih, nggak terbiasa minta maaf. Iya, mereka nggak terbiasa berkata tolong. Bahwa 3 kata yang golden words itu ternyata sangat-sangat esensial. Mereka nggak ada yang ngajarin. Dikasih ya udah, emang buat gua. Kasarnya begitu. Tangan kiri. Ngambil tangan kiri. Udah gitu langsung pergi. Betul, nggak ada kata makasih ya gitu. Yang etika, attitude itu sangat penting. Dan itu dimasukkan dalam kurikulum daripada rumah kita belajar masukin. ini. Itu di pembiasaan. Jadi kita berharap ya setelah dibiasakan ya mereka akan terbiasa. Jadi meskipun misalnya mereka lahir bukan dari keluarga yang kaya, mereka harus hidup dengan seperti itu, tapi mereka punya karakter dan etika. Setidaknya. Kalaupun tidak pintar cemerlang gitu. Tapi setidaknya karakter dan etika kita bisa bantu. Karena biar bagaimanapun juga karakter itu menentukan ya. Banyak orang itu bergeraknya itu terbalik, Miss. Banyak orang itu bergeraknya from charisma to karakter. Gak bisa, sebenarnya tuh karakter itu akan menentukan seberapa engkau akan naik. Betul. Kalau udah punya karakter, orang kalau karakternya baik, tapi dia misalnya contohnya ya dia bodoh, tapi punya karakter, dia ulet, dia tekun. Orang masih seneng. Gak susah ngajarinnya. Iya. Tapi kalau ini orang pintar banget, tapi attitude-nya, aduh, orang juga ngeliatnya kayak apaan sih gitu kayaknya ya. Wah, gitu sih. Luar biasa sekali Miss ya. Tapi ngejalanin ini semuanya dengan legowo, dengan happy, dengan joy ya, pasti seperti namanya ya. Saya berdoa sih teman-teman saya ngajar juga ngerasainnya sama ya, joyful terus aja ngajarnya. Dan itu bagaimana caranya meng-encourage guru-guru? Ini kan pastinya kan gak semua orang yang berdampingan dengan kita yang berjalan di same path ini kan gak semuanya kan punya hati kan yang seperti kita. Begini, itu gimana tuh? Kuncinya gak semua guru itu pernah mengajar di situasi anak-anak yang bermasalah mayoritasnya. Jadi ada guru tiba-tiba datangin saya dong, Miss tolongin saya dong, saya udah gak mau. Saya tanya kenapa Bu? Ini apa anak-anak kurang ajar kayak gitu? Kurang ajar kenapa Bu? Iya saya lagi ngajar, dia langsung pergi, dia bilang mau parkir. Terus saya bilang, Bu itu adalah bagian kita. Saya cuma bilang begitu. Tapi saya jelasin sih kenapa mereka begitu. Saya lebih tarik ke background story-nya. Sampai akhirnya ibu ini sadar, oh iya ya, bukan mereka yang mau kok sebenarnya. Tapi keadaan membentuk mereka seperti itu. Tapi kan namanya batu, sekeras apapun tetesin air, ya bisa pasti luluh juga. Itu. Jadi batu sekeras apapun tetesin air. Ada namanya pelapukan. Tiap hari ya. Tiap hari. Itu adalah pekerjaan yang harus konsisten. Berarti harus konsisten ya. Dan caranya berarti kalau misalnya untuk menangani orang-orang yang jalan bersama dengan Miss Joy ini adalah ya udah Bu sabar ya. Pertama, ayo gitu. Saya harus tampung dulu sampah-sampah mereka karena mereka sih mengeluh gitu. Miss ini anak ini nggak mau belajar. Betul. Ya solusi pertama ya setelah misalnya saya bilang ya udah Bu coba dijalanin dulu aja. Kalau misalnya mereka masih bermasalah saya turun tangan. Oh gitu. Ya luar biasa banget ya. Gitu. Dan targetnya berapa? 1.000 dong. 1.000 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia lah. Dan sekarang masih 36 titik. Masih banyak PR-nya. Tapi nggak apa-apa. Kita doain sama-sama biar intinya kan bukan buat pamer ya. Tapi kan intinya adalah kita untuk menciptakan generasi yang jauh lebih baik buat apalagi Indonesia. Contohnya menurut saya gini sih. Kalau di kota itu akses pendidikan masih mudah gitu menurut saya. Yang mengadakan akses pendidikan gratis tuh nggak cuma rumah belajar kok. Pasti masih banyak orang yang lebih concern. Tapi bayangkan pelosok-pelosok. Kakak suka keliling Indonesia lihat pelosok-pelosok di mana. Saya waktu itu saya awal tahun saya sempat ke Kalimantan. Saya coba deal dengan, saya sempat ngobrol sama orang-orang dari seperti di desanya gitu, di kantornya. Saya bilang kita mau buka rumah belajar. Mereka sangat welcome. Tapi
tenaga pendidiknya nggak ada. Ya nggak ada. Siapa yang mau ngajar? Iya. Sedangkan anak-anak itu sangat butuh dididik. Iya, begitu. iya. Nah, that's why makanya buat para teman-teman semuanya nih ya, para penonton daripada tayangan Art Talk ini, kalau kamu ada di pulau-pulau di luar Jawa Barat gitu, misalnya di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, di Maluku, dimanapun juga, dan kamu nonton tayangan ini dan kamu ternyata kok punya calling yang sama ya, bisa langsung aja komen nanti dari tim admin daripada Asia Zara akan langsung menghubungkan kepada Rumah Belajar kepada Miss Joy. Nah, wah luar biasa sekali nih Miss Joy obrolan kita hari ini ya. Aduh, I'm so blessed. Serius. Saya kan cukup mengenal daripada direkturnya. Iya. Ya kan, dan kita pernah ngobrol juga, tapi saya nggak tahu kalau misalnya ternyata wow, seperti ini, amazing banget sih. Itu memang ide beliau sih. Wah, semua ini ya. Gila. Maksudnya dengan... nanti kalau pengen tahu direkturnya siapa, kalau mau didatengin juga tulis komen aja nanti. Nanti kita ngobrol di situ. Oke, Miss Joy, makasih banget ya udah datang di Art Talk hari ini ya. Tentunya obrolan dengan Miss Joy pastinya hari ini sangat menginspirasi. Menginspirasi gak sih guys? Hah? Kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Rumah Belajar. Kita dukung terus, kita doain, kita support Rumah Belajar. Tahun ini akan semakin berkembang. Kalau mau keliling juga boleh kita. Boleh. Anak-anak yang pikiran itu boleh banget. Nah, kalau misalnya tayangan ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali aja gitu kan, wah ini teman saya ada yang di sini nih, dia juga punya panggilan yang sama, cuma dia bingung, dia nggak tahu harus berbuat seperti punya apa. Punya spot, punya rumah, terus bisa ada teman yang kita bisa training. Mungkin kamu nggak tahu how to start gitu kan, nggak apa-apa, langsung aja hubungin admin kita di Asia Zara Radio. Ada training gurunya. Nanti akan kita hubungkan langsung ke Rumah Belajar ya. Dan sekali lagi kalau kalian juga pengen dapat info-info terbaru daripada Asia Zara Radio, mau itu info tentang MMA, tentang obsesi, tentang Art Talk, atau kalian punya ide atau saran, Kak boleh nggak nanti syutingnya bikin dong di pinggir pantai apa segala macam, nanti kita tampung, jangan lupa makanya di komen ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk di subscribe dan bunyikan loncengnya. Hari ini sangat luar biasa ngobrol sama dengan Miss Joy Ardian. Sekali lagi boleh kasih big applause buat Miss Joy. Thank you. Luar biasa banget, sukses terus buat Rumah Belajar ya. Dan nanti diundang sekali lagi kapan-kapan, masih mau ya? Boleh ya. Kita bakal ngobrolin nanti kan, siapa tahu di next kesempatan berikutnya Rumah Belajar udah 100. Iya benar. Ya kan? Benar. Amin ya. Muridnya juga makin banyak. Amin ya. Mana tahu setelah ini ada yang bantu, terus kita bisa ketemu lagi, udah banyak yang pasti banyak. Ini subscribernya di sini luar biasa. Bantu ngajar gitu. Pasti ada yang nyantol. Pasti ada yang nyantol ya. Dari hasil obrolan ini saya belajar banyak banget. Ini cerita yang sangat menginspirasi banget. Dan tentunya ini membuat saya ini menyadarkan saya bahwa situasi sesulit apapun gak bisa menghentikan kita untuk kita mengulurkan tangan kita untuk menolong sesama kita di luar sana. Di luar sana masih banyak sekali anak-anak yang butuh pendidikan. Di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang butuh pertolongan. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? So jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di Asia Zara. Dan tentunya tonton terus program kesayangan kita, Art Talk. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you all. Bye-bye. Thank you Miss Joy. God bless you. God bless you. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi